para media ini kemudian mengatakan begini, ya memang betul sih si media-media kita nih banyak yang ngaco. Tapi media ngaco ini terjadi karena rezim algoritma. Kan dari Google apa? Dari mesin pencari apa? Gua nggak bisa dong melakukan itu. Karena ini semua mesin, Pak. Mesin keterbukaan Informasi. algoritma itu nggak bisa dilakukan. Satu dong, kalau lo mau rubah algoritma kasih tahu 28 hari sebelumnya. Itu yang kemudian ditolak oleh platform. Nggak mungkin, Pak. Kita tuh ngubah tuh bisa tiap detik gitu. Oke, terus gue udah mulai turun lagi dan seterusnya. Dia keluar dari negara tempat peraturan itu keluar. Tapi apakah dia keluar dalam pengertian kita nggak punya Google lagi, kita nggak punya Facebook lagi? Enggak. Berita nggak ada lagi di situ. Oke, welcome to Total Politik. Weh. Jadi kita rencananya nih mau bukan ini ya, mau menggelitik teman-teman kita di Bocor Halus ya, Usen dan kawan-kawan ya. Kita pengen juga tuh bikin kayak gitu versinya. kita pecah ban aja, Bos. Iya, ini bukan Bocor Halus. Bocor lagi. gede. Pecah ban. Iya, tapi di detik-detik terakhir ini injury time, sudden death, extra time. Nah, maka ini. dari itu Heeh. kita mesti punya perlindungan. Apa tuh? Bersama Arif Zulkifli. Arif Zulkifli. Mantap. Harusnya ada BHM satu lagi. Iya, cuman ya karena beliau itu senior. Bocor Halus Atlas ya. Iya. BHM ini kan problemnya udah agak ini. Iya. Beliau tuh apa? Kan ada dalam hidup ini, kita ini schedule kita tergantung orang lain. Nah, kita. Nah, kalau BHM schedule suka-suka beliau. Udah moksa. Udah ya. moksa. Betul. Tadinya harusnya kita bersama BHM Iya. dan Bang Azul, tapi ya karena beliau Iya. sudah pandito ya schedule beliau ya suka-suka beliau. Benar. Gue kangen juga ya Mas Azul nih ya. Kemarin baru beresin bukunya beliau ya kan. Jurnalisme apa Mas namanya Mas? Di luar algoritma. Jurnalisme di luar algoritma ya kan. Karena sekarang itu semua terpenjara algoritma. Bahkan TA menteri yang megang komunikasinya aja harus ngikutin algoritma, kalau enggak likes-nya dikit. Nggak keluar ya. Ada teman saya tuh tim komunikasinya Mendak ya. Itu dia harus ngikutin algoritma betul itu. Kalau enggak dievaluasi. Iya, wah ini likes-nya kenapa cuma 200 nih, kalah nih sama Lucinta Luna gitu. Oh, bisa jadi gitu kena sekarang tuh. ya. Jadi sekarang pekerja pers itu juga harus menyesuaikan dengan algoritma dalam membuat berita. Iya, Ya itu yang terjadi kan. Iya. Setelah seluruh logika itu pakai algoritma mesin pencari lah ya, paling tidak ya. Jadi sekarang ya muncullah pekerjaan-pekerjaan baru. 20 tahun lalu gue jadi wartawan nggak ada tuh yang namanya manajer SEO gitu, nggak ada. Nggak ada. Itu strukturnya itu pemret, redaktur Sekarang pelaksana. ada gitu. Ada. Yang tugasnya adalah mengamati setiap hari itu trending topiknya apa. Nah gitu. Jadi kalau trending topiknya adalah Miftah Sabri misalnya begitu, maka seluruh pemberitaan itu harus ada Miftah Sabrinya. Oh, itu akhirnya membuat mengarahkan pemberitaan. Oke. Begitu. Jadi kalau misalnya saya mau nulis tentang sepatu lari apa yang enak misalnya gitu, maka saya tulis di situ Miftah Sabri memakai sepatu merek X Supaya naik. Supaya itu. Jadi semua naik gitu. Tapi akhirnya ketika seluruh perusahaan pers melakukan itu, masyarakat jadi dapat informasi yang ya itu aja dong, Mas. Ya satu itu saja. Yang kedua mengada-ada kan. Oke. Gitu loh. Apa hubungannya sepatu lari? Lo lari apa enggak? Enggak, misalnya begitu. Tapi ya dipaksain gitu. Itulah semua jadi akhirnya gitu semua. Inilah yang namanya dengan rezim algoritma itu seperti Jadi itu. algorithm based journalism jadinya. Algorithm based journalism. Jadi Di satu berbasis. pihak sebetulnya itu ada bagusnya, yaitu tingkat keterbacaan dari sebuah artikel atau pemerintah jadi lebih tinggi ketimbang tanpa algoritma. Kalau gitu zaman lu dulu misalnya ya bikin liputan investigasi, bikin in-depth reporting, itu tuh lu nggak mikir juga ya ini dimakan Nggak pasar apa jadi enggak ya? jumlah pembaca kita itu adalah jumlah oplah kira-kira dikali 5 lah, karena satu majalah Tempo itu hitungannya dibaca oleh 5 orang dalam satu keluarga. Jadi kalau 100.000 maka kira-kira 500.000 lah leadership satu berita itu. Nah, dan itu memakan waktu kira-kira seminggu atau mungkin lebih gitu untuk mencapai 500.000 itu. Karena kan orang nggak baca pada awal ketika itu terbit kan, dia pasti tunda dulu gitu. Nah, kalau sekarang
itu semua bisa keukur gitu, bacanya berapa. Dulu itu waktu zaman cetak itu bisa dicek maksudnya hari Senin berapa, Selasa berapa nanti turun. Ya, tapi survei kan. Hitungannya hari gitu. Kalau Hari, sekarang bisa gitu. Oh, kalau sekarang itu semua online bisa. Bahkan bacanya itu berapa menit berhenti itu ketahuan kalau sekarang gitu kan. Oh, oke. ini berita panjang kira-kira Paham. kalau di majalah tuh 3 halaman. 3 halaman tuh berapa menit sih kalau baca? Ya 15 menit lah. Ini 2 menit selesai. Kalau di TV kan Oke, programming base-nya kan Nielsen kan. Nielsen Dari dulu kan menjadi ini kan apa Betul. menjadi benchmark kan. Wah, ini udah menit ke sini nih orang ini nih hilang makanya nih. kalau kita baca ya mungkin ini fenomena akhirnya mengglobal ya. Tadinya kan di Amerika kan. Pasti New York Times itu kan ini dibaca 2 menit, 3 menit. Ya. Berarti penulis berita itu harus menyesuaikan diri. Dia harus sudah sampai di poin pemberitaan itu, Betul. terpenuhi 5 syarat itu Di awal di jadi 3 ketahuan. menit. Karena Iya. kalau dia lebih nggak sampai tuh Nggak pesan. dibaca gitu. Jadi I kita see. nulis panjang-panjang pun itu harus diantisipasi gimana caranya supaya dia dibaca sampai selesai oleh si pembaca. Ingat bahwa kita dulu bisa bertahan lama karena kita pegang majalah. Iya benar. Enak kan srek Iya, sambil betul. tidur sambil apa Betul, begitu. betul. Sementara pegang HP dengan font yang juga Kecil. nggak selalu nyaman, itu juga orang ada batasnya gitu. Kita nonton Kelelahan mata, kelelahan segala mata macam. dan sebagainya kan Dalam diukur, memamah gitu. teks ya. Dalam memamah teks. Artinya sama kayak ini berarti Did ya. Kan ada tuh istilahnya tuh orang tuh hanya bisa mengkonsumsi 2 menit video. Kalau Ya. lebih dari itu nggak ditonton. Betul. Tercipta ini dong berarti istilahnya apa tuh bite size information gitu. Jadi informasi itu harus diajukan ya disuguhkan ya ukuran tekunya. Kalau lebih dari ukuran tekunya dia nggak Iya, dimakan iya, orang iya. gitu ya. Iya, Bite size information terjadi juga berarti ya. Nah, itu kan semua diukur ya di setiap newsroom tuh ada orang yang ngurusin gituannya Ada, gitu loh. Dan Oke, itu sangat iya. berkaitan dengan sustainability bisnis tuh, Mas. Betul dong, betul. Jadi ngapain kita bikin kira-kira gitu ya panjang-panjang kalau nggak dibaca gitu. Makanya dipotong gitu kan. Ya, berarti dipotong. keterampilan menulisnya juga ada harus Seluruh logika dan prinsip-prinsip jurnalistik itu bubar jalan gitu dengan cara ini. Misalnya kita di Tempo tuh dikasih aja, bertahun-tahun lah kita Iya, belajar iya. bahwa nulis itu harus Playbooknya. begini, iya kan? Judulnya itu harus yang sastrawi, harus yang ini gitu. begitu dia nggak clickbait Nggak bisa. berganti gitu. dia Dan harus itu clickbait. semua nggak cuma kita di Iya, Indonesia, iya, kita bicara New York Times gitu kan, kita bicara media-media asing, The Guardian di Inggris dan sebagainya juga melakukan hal yang sama. Jadi buka aja coba misalnya. Even The Guardian ya yang sangat Ya di Economist misalnya. Di Economist itu judulnya why semua. Why journalism jadi. Mengapa ini? Mengapa gitu. Jadi semua kenapa itu karena judul yang sangat menggoda orang untuk dibaca. Nah, kami melakukan itu. Jadi kalau di Tempo kita bikin 2 judul ngakalinnya. Di majalah kita bikin judul-judul yang sesuai dengan pakem-pakem yang selama ini kita diajarkan. Oh, jadi jadi kitab Negosiasinya. sucinya ada namanya Dicetak. ya. Dicetak. Tapi dicetak. begitu udah online Begitu. SEO. Ini juga kan Friendly. kalau di majalah kita nggak sepenuhnya SEO karena kita model bisnisnya adalah berlangganan. Gitu. Kalau berlangganan tuh kita masih punya ruang tuh. Kalau Iya, iya. gua punya pelanggan segini, ya nggak peduli dengan SEO-nya. Iya, Yang iya, penting iya. pelanggan gua membaca sesuai dengan jumlah pelanggan yang ada. Oke, gitu. jadi Tapi fulfill idealismenya masih bisa masih dilakukan kita samakan. dicetak di majalah dalam ya, Mas ya. Jadi kayak artikel-artikel di majalah itu ketika masuk ke dalam versi digital yang berbayar pun Ya. kita sesuaikan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jumlah pembacanya hasil survei internal kita terakhir 2 kali lipat Oke. daripada kita pakai judul yang ada yang konvensional yang di majalah tadi. Oh, jadi bahkan Algoritma itu. majalah yang digital itu juga udah sesuai dengan SEO digital. Iya, artinya Atau- logikanya, iya. bukan Apa byte SEO-nya. apa tadi? Byte apa tadi? size bite size Byte size-nya Information. ini, Iya. information. Jadi ketika dia di majalah, dia masuk ke logika handphone dan sebagainya itu juga pakai. Kenapa? Anies belum juga mendeklarasikan calon wakil presidennya, gitu kan? Iya. Kalau di majalah barangkali di majalah cetak judulnya adalah misalnya sengkarut di balik bla 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 Yes, kan gitu exactly, kan kira-kira begitu Iya, kan. iya. Dia pembaca Tempo jadi Iya. kelihatan tahu dia. Ketahuan. Nah, itu nggak bisa. Nah, gitu kita atasi seperti apa? Ya kayak gitu, kita tulis begitu. Tapi di bawah kita kasih catatan. Di dalam versi cetak judul artikel ini adalah oke, gini, oke. gini. Oh, Jadi jadi ada jadi footnote. selalu ada Iya. upaya untuk bernegosiasi dengan keadaan. Tapi kita nggak mau substan hilang. substansinya hilang dan kita luntur gitu. Luntur Kita nilai. nggak mau gitu. Jadi Iya. tetap aja kita jaga. Terus yang kedua ini Mas tuh berarti baru nggak gue nih. Kalau kita baca tuh jadi kalau lu baca berita nih Coba, sama kayak kita di YouTube lah.
baca berita itu nanti dia udah kumpulin AI juga, Bro. Iya, Dia iya, udah iya. kumpulan gue suka buka apa. Jadi di account lu sama di account gua Beda. rekomendasi teks-teksnya beda. Beda. Ketahuan nih kan? Iya, iya. Jadi Beda. misalnya Dan kalau itu juga berlaku buat koran Tempo Digital nggak? Oh iya dong, semua, Oh. semua. jadi tuh dia udah algoritmik banget ya. Bener-bener. Iya, jadi betul, tuh betul. Jadi kalau memang gua baca harus ada Tempo yang direkomendasikan politik terus Iya, karena lo politik. Gak kena kayak hidup. Iya, iya, gua. iya, iya, betul, Nah, betul. di tempat bini gua isinya urusan yang Lain lain. lagi. Iya, iya. Lain lagi. Padahal akunnya kan berbeda, yang dilihat tetap Tempo. Iya, iya memang. I see. Gitu. Jadi memang algoritma based jurnalistik. Algoritma. Jadi memang nggak bisa dilawan sepenuhnya, tapi ada upaya, ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjagain dari sisi. Nah, menurut kami di Tempo, kami menyadari bahwa model bisnis yang paling bisa menjaga idealisme itu memang subscription based, Ya, betul, gitu. betul. Tapi harus diakui Betul, orang betul. Indonesia itu belum, kayak Miftah Sabri, belum mau berlangganan untuk berita. Mereka maunya tuh berlangganan Spotify. untuk Spotify seperti lagu atau Netflix Netflix, film. ya. Mereka mau, tapi berita nggak mau. Makanya kita bikin kampanye besar-besaran. Iya, iya. Dari mulai kampanye untuk harga, membikin penetrasi ke pembaca, membikin liputan-liputan yang sangat bagus, Iya. bikin kelompok-kelompok diskusi lewat Tapi- Telegram gitu. Tapi Jadi- gimana sebenarnya- Times dan Post itu bisa shifting, Mas? Ini kita belajar dari Subscribe. ini ya. Yang Dengan- pertama pembacanya subscription jauh lebih based juga. dewasa ya. Mereka menghargai produk jurnalistik. Mereka mau sacrifice uang gitu. Jadi di dalam sistem subscription itu harganya nggak boleh mahal Ya, ya, boleh. gitu. Kalau majalah itu 50.000 kira-kira ya karena ada kertas kan. Ya, Kertasnya ya, Tempo ya. tuh import gitu. Kertasnya tuh bagus gitu. Nah, Kayak kalau itu kita kan nggak kayak bisa. baca Times kan. Nah, kalau dicetak kan kalau di digital kan nggak ada kertas. Ya, ya. Jadi dia harus murah gitu. Harus murah. Nah, itu yang harga itu kita olah terus gitu. 17 Agustus ada program setahun cuma bayar segini dan seterusnya Ya, ya, gitu. Sama kayak dulu nih, gua waktu zaman kuliah kan, kita bisa beli Harga Tempo, mahasiswa. Harga Iya. mahasiswa itu kan. Gua mahasiswa. lu pakai fasilitas sama. Iya. Karena itu kan. Iya. Sekarang tuh Kasihan juga ada. anak-anak Gen Z sekarang nggak bisa tuh Tapi ngalamin gitu. mereka bikin program loh. Kalau lu punya KTM, dia mahasiswa juga dapat yang murah. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Nah, untungnya di majalah Tempo itu tidak seperti di koran di mana setiap eksemplarnya yang dicetak itu rugi. Ya. Kalau koran tuh di mana-mana kan model bisnisnya kan gitu ya. Dia cetak sekian, dia jual misalnya 5.000 perak, itu sebenarnya biaya produksinya 7.500 gitu. Nah, yang 2.500 Iklan. disubsidi dari mana? Dari iklan. Iya. Nah, sekarang iklan sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Masuknya kan ke platform digital. Digital. Sehingga itulah yang membuat si koran-koran cetak itu megap-megap dimanapun di Indonesia ini, nggak cuma di Jakarta, di daerah segala macam. Makanya ada grup-grup besar itu yang akhirnya memilih jalan punya bisnis properti gitu ya. Ya udah macam-macam. Macam-macam. Udah macam-macam. Pivot. Iya. Dan bahkan juga masuk ke digital Ya, ya. dengan sangat serius gitu kan, Iya. Mas Azuli. Nah, ini masuk nih sebenarnya ke apa yang kemarin beberapa waktu lalu teman kita Deddy Kobuzier datang nih, kemudian dia berdakwah dan mengutarakan kekhawatirannya Ini soal Perpres ya. soal Perpres Nah, jurnalisme ini gua bisa jelasin. berkualitas Ya. dan banyak concern ya, terutama beliau juga. Gue juga belum baca tuh. Gue dia yang kasih tahu, Mas. Dia bilang, lu content creator, Bud. Kita nih Terancam. terancam juga nih, nanti semua harus media yang tersertify pertama. Itu kedua, yang bisa menentukan isi berita itu ya, Dewan Pers gitu. Oh. Ya gitu-gitulah dengan berbagai ketakutannya Nggak benar itu. Dedi, dan Gimana, Bang? gue sebenarnya baca dan ya sebenarnya it's not that menakutkan gitu. Nah, kita dengar dulu yuk beberapa concern teman-teman sebelum nanti lu Oke, jawab. oke. Ini concernnya Dedi nih. Langsung ini kita Iya. apa namanya? Klarifikasi. Perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas termasuk mencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cocok kan? Itu ada masalah nggak lo? Kode etik jurnalistik itu seperti apa? Ya cover both Ya, side. berarti citizen journalism hilang ya? Nah, nanti Oke, itu dulu ya. Yang kedua, menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Oke, berarti citizen journalism hilang ya? Karena Oh iya dong. nggak sesuai kode etik. Sesuai kode etik. Berarti kemarin ada video anak diinjak-injak kepalanya sama siapa namanya itu, si Dandi itu hilang ya, nggak akan keluar ya? Karena itu dari Loh, karena itu dari citizen journalism. Ya. Hilang ya? Nggak akan kebuka ya itu ya? karena
Tidak melalui kode etik jurnalistik. Betul, berarti hilang ya. Oke, hilang. Oke. Hilang. Menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Rekomendasi. Apa rekomendasi? Take down misalnya. Take down. Berarti ada orang kecelakaan di jalan karena jalan berlubang di videoin, nggak bisa dong. Mungkin Harus ada rekomendasi. Yang mana rekomendasi seperti apa? Ini kan intinya kan adalah bahwa media sosial algoritmanya mau diambil orang gini deh. Orang Meta, Facebook dan Instagram aja sudah memilih kalau mau bumi hangus kan. Mereka pun di bumi hangus kan. Jadi nggak ada lagi berita. Google ada beritanya kan di Google punya blog, yang nulis blog Google. Ini kenapa berita ini tidak keluar di media konvensional? Kenapa nggak heboh di media konvensional? Ya kan mereka diuntungkan, semudah itu kan. Itu Google udah nulis tuh. Di Google udah nulis, di blognya Google sudah ada. Dan mereka memilih, ada kemungkinan mereka hengkang dari Indonesia. Artinya konten kreator yang lainnya juga mati dong. nggak punya rumah. Nggak punya rumah lagi. Karena semuanya harus kode etik. Kode etik ini kode etik yang seperti apa? Berita adalah Oke. Oke. Ini udah. Sampai habis. Oh, lagi. Lagi dong. Habisin aja sampai ininya habis. Video yang tadi aja. Yang satu aja. Satu dulu, nanti kita bahas satu-satu. Oh udah. Oke, silakan. itu dulu. Nih, secara gambaran dulu. Sebenarnya perpres jurnalisme berkualitas ini asbabun nuzulnya Ini menarik nih. Dia apa nih Mas Azul? Karena Gini, ini udah gini. bikin resah para Iya, content iya, creator iya, nih. iya, iya. Serius ini barang. Serius ini barang. Iya, Jadi ini sebetulnya berangkat dari kecemasan Ya. media-media itu, kalau saya sebut media itu adalah media yang berbadan hukum, media yang kita kenal sekarang lah gitu ya, media segala macam. Konvensional media. Profesional media. Kalau kita kan homeless nih, Paman. Ya, kalau kalian kan media sosial gitu Iya. kan. Nah, dua sebetulnya yang jadi concern. Yang concern pertama adalah posisi yang tidak seimbang antara platform dengan si media. Kita tahu dulu orang mau pasang iklan dan sebagainya tuh langsung ke media. Iya kan? Di Kompas, di Tempo, di mana-mana begitu. Nah, dengan adanya platform di mana platform itu mengambil berita dan menayangkannya di dalam platformnya masing-masing secara digital, maka kemudian Platformnya dapat iklan. platform ini kemudian mengambil jatah iklannya. Kira-kira gitu kan. Jadi orang lagi yang tadinya Sampai sini masangnya ngerti. Ya, Pasanglah dia di situ. biasanya langsung di rumahnya media di itu rumahnya sendiri, media, sekarang masuk ke situ. Medianya kemudian kan kami memproduksi berita. Beritanya kan diambil oleh platform. Muncullah dalam mesin pencari di Facebook dan sebagainya. Terus mereka yang dapat iklan. Tuh satu. Tuh. Ya, satu persoalan. Asbabul Nusulnya. ya. Yang kedua problemnya adalah kita yang barusan kita bahas tadi itu akhirnya memproduksi berita-berita yang bermutu rendah untuk mengejar supaya masuk ke dalam mesin pencari sesuai dengan algoritma yang tadi kita pertama diskusiin tadi. gitu. Jadi muncullah clickbait ya kan, muncullah berita-berita yang bermutu jelek dan sebagainya. Nah, Ya, inilah Anda ngakuin ya, memang banyak yang mutunya Oh iya sampah banyak ya? sekali. Aku kan 3 tahun mimpin komisi pengaduan ya isinya begitu semua. Iya kan, pusing kita. Hancur nih sampah juga nih Pak Boy. Iya, itu kan terjadi di mana-mana gitu. Nggak ada konfirmasi, judul tidak sesuai dengan isi dan seterusnya begitu. Nah, atas dua hal, kalau saya sederhanakan ya, inilah kemudian bicaralah para pemimpin redaksi, Dewan Pers juga waktu itu hadir di situ secara berkala dengan presiden gitu. Yuk kita atur yuk, karena udah ada contohnya, yaitu di Australia, kemudian Kanada, di beberapa negara Eropa juga gitu. Nah, dipikirkanlah satu cara untuk mengaturnya. Aturannya lewat mana? Kalau di Australia pakai undang-undang, di Iya parlemen. kan? Di parlemen. Tapi kalau di parlemen urusannya jadi panjang, Ya. iya kan? Terlalu banyak stakeholder, nanti barangkali malah jadi nggak fokus. Nah, dibahas, akhirnya udahlah perpres saja atau peraturan presiden. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini dibahas dan terakhir dalam hari pers kemarin di bulan Februari di Medan, presiden mengatakan, ayo cepet dong. Ini udah kita bahas 3 tahun nih nggak beres-beres juga. Ayo cepet. Nah, waktu itu ditugaskanlah Kementerian Kominfo untuk jalan Almunces. Bukan, Pak Joni Plata. pasti Joni, Pak JP. Joni Plate waktu itu. Nah, dibikinlah itu semua gitu. Nah, kemudian terjadilah perdebatan dan sebagainya atas 2 hal itu. Nah, yang pertama tadi sebetulnya platform dalam hal ini Google udah kasih jalan, yaitu gue bikinin lah satu tempat di dalam mesin pencari itu yang namanya Google News Showcase.
Gitu. Jadi setiap media tuh silakan nyemplungin beritanya situ. di Google News Showcase ini sesuai dengan kemampuan yang bisa kita bicarakan. Kira-kira gitu. Misalnya 7, 10 atas berita berkualitas tadi kan yang urusannya Oh, dengan jadi sampah tetap diterima. tidak boleh. Oh, nggak boleh lagi? Nggak boleh. Lu harus kasih yang terbaik, Oh, terkurasi. terkurasi oleh si media itu sendiri. Oke. Jadi sebelum Perpres itu ada, Google sudah tawarin itu, Oh. masukin di situ. Ntar kita bayar. Jadi kalau ada berita Miftah Sabri ngangkang di depan forum itu nggak bisa tuh. Bukan, maksud gue gini. Gitu-gitu. Bukan gitu. Maksud gue begitu, Bang. Jadi Google memberi solusi kan, diberi Google News Showcase. Showcase. Cuman dia nggak, karena dia namanya platform, kan sampah diterima aja. Cuman yang berkualiti di sini, Nah, makanya- yang cuman terindeks iklan di sini. Yes. Di situ kagak, gitu Iya, loh, bro. pelan-pelan. Jangan dipotong dulu, tunggu dulu. Iya, enggak biar kan jelasin. pikiran gua ini. Iya. Ayo. Dia udah lama gak ketemu gua, jadi dia Iya, emosional. dia- iya. Bukan, senior nih, Bo. Iya. Mentor. Senior lu kayak ngajarin lebih banyak Iya. ngajarin dia lu dari tadi gue lihat. Sakit juga lu. Oke ya, jadi tadi ada Google News Showcase itu kan. Terus dibayar nggak sih media yang nyemplungin 10-15 berita setiap hari itu? Dibayar dong. Berapa bayarnya? Duduk berdua. Bicarain nih berdua, berapa bayarnya? Antara Google dengan Antara Google dengan si media, hubungannya B2B, Oke. bisnis to bisnis. Silakan aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi Google ngerasa bahwa kan Google udah bikinin Google News Showcase. Oke dong gitu. Kenapa lagi dong dimintain ini? Cuman ada satu catatan dari Google News Showcase. Yang bisa bernegosiasi dengan Google adalah media-media besar dong. Oke. Kalau yang kecil-kecil, yang segala Ya, homeless nggak bisa. tangga.com atau jerukmanis.co.id Iya. dan seterusnya yang ada nggak jelas itu, pasti dia nggak punya daya tawar. Iya kan? Nggak punya daya tawar terhadap si mesin pencari kan? Ya, Yang sebagai mau- konten creator berita ya. sebagai berita, Sebagai mau dibayar berita berapa? ya. 1 juta perak, 100.000 perak, dia nggak Ya. punya. Tapi kalau yang gede-gede, yang Kompas, yang apa, pasti punya daya tawar. Ya. Nah, disinilah ada ketidakseimbangan Ya. gitu. Nah, Perpres ini memberikan satu solusi, yaitu kalau kalian nggak bisa ngomong berdua, nggak ketemu, kalian lapor ke lembaga yang akan dibikin atas mandat dari Perpres itu. Namanya mula-mula komisi, lalu kemudian badan, sekarang di ujung udah jadi komite. Nah, komite inilah nanti yang akan menentukan. Kalian nggak ketemu nih angkanya berdua nih. Saya putusin deh. Kalian kita ngobrol bertiga, saya putusin. Tadi mau minta berapa? 1 juta. Lo mau minta berapa? 10 juta. Di tengah ya, 5 juta. Mau nggak? Oh, ada komite arbitrase. Nah, semacam arbitrasenya. Gue terusin dulu. Oke. Nah, kira-kira gitu konsepnya, ya kan? Oke. Begitu konsepnya. Ini Nah, ini di Perpres maksud lu kan? ini di Perpres. Idealnya versi. Memang itu yang lagi digagas, kira-kira gitu. Jadi ditawar. Oh nggak mau, gua nggak mau, ini nggak mau. Oke, kalau gitu gua nggak bisa memediasi kalian kan. Pergilah kalian ke badan arbitrase, pergilah kalian ke persaingan usaha dan seterusnya. Bahkan sampai perdata. Kalau memang mau dibahas, tapi kalau mau ya udah kita ngomong bertiga supaya ketemu. Artinya apa? Artinya si komite yang nanti kita bisa bahas siapa saja isinya itu tugasnya adalah memediasikan antara dua belah pihak. Keren sampai sini kan? Iya kan, keren sampai sini. Nah, dengan demikian satu persoalan pertama tadi bisa solve mestinya kira-kira dengan ini. Oke, sekarang yang kedua. Gimana nih yang kedua? Karena yang di mesin pencari itu ya tadi itu Miftah Sabri kecemplung sumur dan sebagainya. Iya, iya. Padahal orangnya sehat walafiat. Ya. Gitu kan? Itu clickbait dan sebagainya. Nah, ini gimana? Nah, para media ini kemudian mengatakan begini. Ya memang betul sih si media-media kita nih banyak yang ngaco. Tapi media ngaco ini terjadi karena rezim algoritma. Oke. Ah, kira-kira balik lagi Oh, cerita jadi, gue. oke, balik Ya ke- kan, balik lagi ke situ. Ada rezim algoritma. Jadi, lu mesin pencari, lu mesti bikin dong sebuah mekanisme di dalam mesin pencari lu supaya yang begitu-begituan nggak masuk. Di ranking lah. Dan yang menentukan algoritma ya platform digital Ya si itu platform sendiri. itu, makanya Yang ada tanpa kita ketahui apa di belakang itu. exactly. Makanya kemudian mereka bilang, ya lu silahkan lu mainin. Lu memang nggak bisa men-take down dan lu nggak perlu men-take down. Kalau lu take down itu artinya lu melakukan censorship. Gitu. Tapi lu punya satu alat yang namanya delisting. Jadi dikeluarkan dari listnya. Jadi kalau ketik Miftah Sabri keluarnya adalah Miftah Sabri sedang liburan ke Indonesia. Ya, sesuai etika jurnalistik. Sesuai kalau Miftahnya diwawancara dan Oh, sebagainya. jadi yang di Yang cemplung-cemplung nggak masuk. Yang cemplung-cemplung sumur nggak bisa masuk emang karena dia Tapi sehat tetap walafiat. ada di jagat Google. Kalau dia klik langsung ke warungjambu.com ya ada, ada tapi barang begitu itu. di googling dia nggak Tapi keluar. dia nggak keluar di delisting. Jadi di di back end-nya ada, Iya. tapi front end nggak keluar. jadi keluar. di restricted Iya. gitu ya. Tetap tidak dibunuh
dibunuh, tapi tidak dibunuh karena nggak boleh. dilokalisir lah, iya, betul-betul. Tapi tidak ada di dalam mesin pencari. Nah. Kalau ada tuh nanti diurus urutan ujung banget, lu udah Oh. klik 2000 kali. Karena barangkali. ini mempengaruhi tadi ya cara kerja. Nah, yang sekarang yang muncul itu Miftah Sabri kecemplung sumur paling atas. Karena paling banyak diklik. Karena paling banyak diklik, karena algoritmanya ada di situ dan seterusnya. Itu permintaan dari komunitas pers, Oke. kira-kira gitu. Oke. Oke, jawaban dari Google apa? Dari mesin pencari apa? Gua nggak bisa dong melakukan itu. Karena ini semua mesin, Pak. Mesin keterbukaan Informasi. algoritma itu nggak bisa dilakukan. Satu memang ada salah satu argumen yang dipakai adalah soal kerahasiaan perdagangan. Rahasia dagang, iya. Ada kan? Jadi Ada kita jadi tahu, dikasih coding-codingnya jadi tahu betul, kita. betul. Nah, kira-kira begitu. Lalu tentu saja juga ada yang lain-lain. Misalnya, ini ke konten kreator, ya kita di media pakai SEO semua. SEO-nya adalah Miftah Sabri. Gitu kan. Kalau gue masukin berita apapun dengan hashtag Miftah Sabri, yang baca naik tinggi. Tapi out of the blue, nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa, tiba-tiba hilang Miftah Sabri. Diganti dengan Budi Adiputro. Gitu loh. Lah, kan terbata-bata si media ini ganti Miftah Sabri dengan hashtag Budi Adiputro gitu. Nah, itu gimana itu urusan ngebulak-balik algoritma itu? Permintaannya kemudian adalah lu terbuka dong sama algoritma. Kira-kira gitu. Terbuka tuh artinya rumus lu tuh, Ya lu kasih tahu. dapur lu, Sempet resep lu di tuh. awal itu malah sampai 2 minggu sebelum lu ganti algoritma lu mesti kasih tahu kepada para media ini. Dalam berbagai diskusi kemudian Google mengatakan nggak bisa, Pak. Nggak bisa dong kita gitu orang. Ini kadang-kadang kita tuh algoritma kita tuh berubah setiap Ganti terus, detik. betul. Dan yang mengubah itu bukan manusia juga, tapi Udah mesin. AI, udah AI. Jadi dia AI semua, berubah-berubah itu, menyesuaikan dengan macam-macam ya, banyak pertimbangan gitu. Jadi kata Google nggak benar juga kalau lo apa namanya mau ada keterbukaan. Oh, itu. akhirnya bertemulah solusi yang paling tradisional, register aja dulu di Dewan Pers. Nah, Dewan Pers yang taruh di Google. nah itu juga nggak masuk akal Oke. karena secara teknis kan susah Ribuan gitu. nggak Nah, apa unlimited jadi. kemudian setelah diskusi macam-macam ini berbulan-bulan lah kita Oh, ini udah berdiskusi. jalan diskusi berbulan-bulan. Udah Udah FGD, berbagi kepala, udah ya. ketemu sama Menko Polhukam, macam-macam udah masuk. Akhirnya disetorlah draft oleh Pak Menteri yang baru kan. Pak Menteri yang baru setor, lalu kemudian Dewan Pers kumpul lagi dengan konstituen untuk bahas lagi, kita susulkan lagi usulan tambahan dan sebagainya. Nah, yang satu yang terpenting adalah pasal 5. Pasal 5 itu menyebutkan begini. Platform digital bertanggung jawab terhadap kualitas jurnalisme berdasarkan undang-undang tentang pers, Oke. kode etik jurnalistik, kebinekaan dan seterusnya. Ya. Kira-kira gitu. Nah, di dalam pasal Pasal 5 itu disebutkanlah soal bertanggung jawab atas algoritmanya. Nah, ini yang para platform mengatakan, waduh nggak bisa dong kalau lu sebut algoritma. Jadi apa? Udah coba dihilangin, tapi bertanggung jawab terhadap kualitas jurnalisme dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Muncul lagi pendapat, kalau kalimatnya seperti itu, maka kita menjadikan mesin pencari platform itu kayak Menteri Penerangan zaman dulu. Karena dia akan motong-motongin berita sesuai maunya dia. Iya. Dengan kata lain, Yang kita nggak tahu. sensorship. Yang kita nggak tahu. Gitu. Oh. Dengan kata lain sensorship. Tapi pendapat yang berbeda mengatakan bahwa kan di situ disebutkan sesuai undang-undang tentang pers. Kalau undang-undang tentang pers itu pasti undang-undang 40. Kalau undang-undang 40 pasti dibalikin ke Dewan Pers. Jadi yang bisa bukan di take down, yang bisa di delisting adalah yang direkomendasikan oleh Dewan Pers. Oke. Jadi Dewan Pers yang secara aktif ngasih tahu, ini berita hoax ya, lu delisting ya. Oke sip, bos. Oh, jadi Delisting. artinya pakai negatif list. Iya. Pakai Semua negatif masuk, list. yang salah tarik. Tarik. Bukan mendaftarkan yang mau didaftarkan. Gitu. Semacam KPI yang Ya, punya pemantau Delisting. ini kan. Nah, ini yang sekarang terus Dispute. dibicarakan. Nah, Oh, tadi saya mau ngomentarin mekanisme teknisnya berarti nanti kita suratin Google. Itu nggak memenuhi turunin, itu nggak memenuhi turunin gitu dong. bisa. Jadi Kita ini Dewan Pers. Iya iya ya. Jadi rekomendasi take down itu Iya. baik konten di YouTube ataupun di Google itu adalah dari Dewan Pers selain dari mekanisme yang udah berlaku Oh, enggak sekarang. dong, Tidak ada take down. Take down Jadi kita dong. kita Oh, hindari delisting istilah ya, delisting delisting. gitu, delisting. Take down itu di hukum Indonesia yang bisa melakukan cuman Kominfo. Nah, ini mungkin agak Dewan Pers pun tidak bisa. cuman Oh, jadi ini sebenarnya privilege-nya nggak sampai ke take down ala Kalau ala nanti Kominfo kalau ya? sifatnya tuh udah sampai misalnya orang bunuh diri di videoin. Nah, itu kan bahaya banget kan. Nah, itu Dewan Pers biasanya akan bersurat kepada Kominfo. Enggak, berarti Tolong tetap kalau- satu pintu ya. satu pintu Coba, Mas. karena hak wewenangnya ada di dia doang. coba correct me if I'm wrong yang tadi Mas Dedi bilang itu berarti keliru juga dong Mas Dedi memahami 100% kalau keliru. citizen journalism gimana? Karena Ini kan dia untuk tidak listed. memang produk pers
memang perusahaan pers yang kena aturan pers. ini Jadi gitu loh. jadi total politik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ini rame-rame Google mengeluarkan surat kan, ya kan, press release yang isinya adalah mengatakan kalau ini dipaksakan, ini nggak bisa jalan. Nih, gue Lo bacain bacain. rilisnya ya. Nah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang jurnalisme berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Ya. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, which is you, Dewan Pers, untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan ini bla 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 berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia. Ya itu. Jadi ancaman lah kalau kira-kira begitu ya adalah kalau ini pun dikeluarkan, ini nggak bakal efektif. Karena si platform-platform ini nggak bisa fulfill, nggak bisa memenuhi mandat dari si Perpres itu. Terus kalau nggak bisa dipenuhin apa dong? Kan malah nggak efektif gitu. Ya kan bisa dihukum segala macam. Ya kalau itu yang terjadi di luar negeri adalah dia hengkang, dia keluar dari negara tempat peraturan itu keluar. Tapi apakah dia keluar dalam pengertian kita nggak punya Google lagi, kita nggak punya Facebook lagi? Enggak. Berita nggak ada lagi di situ. Kalau nanti kita cari Miftah Sabri, Kejemur. yang keluar bukannya Tempo, Kompas dan sebagainya, Ya udah, tapi Total Politik, tapi yang tidak pers. yang bukan pers gitu loh. Menghukum perusahaan-perusahaan pers ya. Perusahaan pers kan nggak ada lagi. Kan kalau ada di situ kan nanti kena semua kan. Seluruh pasal-pasal itu akan Justru jadi yang paling dirugikan kalau misalnya peraturan ini comply adalah perusahaan-perusahaan pers, bukan konten-konten creator yang selama ini tidak bergabung dalam sebagai perusahaan pers gitu. konten creator itu makhluk yang berbeda, yang nggak diatur dalam Perpres ini. So don't worry. Tapi by the way, ini by the basic way, Mas, banget ya, ini nggak basic ada. rules banget ini. Ini basic rules banget. Meskipun konten-konten creator seperti Total Politik mungkin atau Om Deddy atau Pak Gita Wirjawan, quote unquote kita juga memproduksi konten seperti berita. Seperti berita. tapi iya. belum kena Kami karena kita anggap bukan perusahaan pers. Iya, maksud gue karena dalam pemahaman teman-teman content creator, Mas Deddy dan kawan-kawan juga, ya bahwa ya yang berhak menentukan ini berita atau nggak ini berita adalah Mas Azul dan kawan-kawan di Dewan yang Pers. enggak kan itu kan berita atau tidak berita, bukan berita atau tidak berita, berita yang mematuhi kode etik jurnalistik atau berita yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Siapa yang memproduksi berita? Ya Perusahaan media-media tadi si perusahaan pers. Kalau Total Politik yang produksi ya nggak ada Karena kita bukan perusahaan pers. bukan perusahaan pers, nggak ada hubungannya sama Dewan Tapi Pers. pertanyaan Mas, ini soal bisnis nih Mas. Mm-mm. Sebenarnya berapa sih size bisnisnya iklan yang terkena begini, size potensial loss yang terjadi karena algoritma tadi. Sebenarnya berapa sih hitungan size bisnisnya untuk jurnalistik yang benarnya tetap hidup, kan begitu kan kira-kira? Yang tadi mahal kata Yang Anda, mahal. butuh subskripsi, butuh Artinya komitmen. Artinya kan untuk menghasilkan satu karya jurnalistik itu kan memang nggak bisa buru-buru, serius, Iya. orangnya punya kapasitas tertentu dan yang Asuransi buat wartawannya. nah artinya dia nggak bisa karena di titik ini gue membela karena kan diambil sama Google duit itu yang seharusnya itu jadi iklan tempat di perusahaan media yang besar. Berapa besar saya? Oh iya sangat besar. Menurut saya sangat besar. Kalau lihat dari media-media cetak yang mati, tutup atau sangat berkurang jumlah halamannya itu kan menunjukkan bahwa ada pengurangan. Tapi kan kemudian memang muncul satu revenue stream baru, gitu, pendapatan baru. Itu dari mana? Dari programmatic ad namanya. Jadi atas berita yang viral, atas traffic yang banyak sekali itu, kemudian muncullah programmatic ad. Nah, atau iklan-iklan programmatic yang disesuaikan dengan algoritma. Gitu. Misalnya tadi kita yang lagi tinggi itu adalah Miftah Sabri. Jangan Miftah Sabri kecebur kolam lagi, nanti kecebur kolam beneran gua, Bro. Iya, Iya masa kan? ditabrak bus. Maka iklan-iklan yang banyak muncul adalah Blangkon. Gitu. Itu yang Karena namanya setiap jatuh dia pakai blangkon. gitu, ya kan? Karena itu citranya lu pakai Blangkon, misalnya begitu. iya, Nah, besar nggak pendapatan atas programmatic itu? Oke. Bisa besar. Sebuah media, saya dengar ini, tolong nanti dicek lagi, sebuah media yang papan atas dalam hal traffic dan sebagainya, itu saya dengar pendapatannya kira-kira 8 miliar
Dari programmatic ad itu saja per bulan kalau nggak salah. Jadi itu sebuah angka. Tapi yang media-media kecil yang saya sebut tadi ya pasti kecil juga. Karena prinsip Gitu. digital the winner takes all. Exactly. Nggak ada itu Nah. prinsip di platform itu ya persaingannya akan dimenangkan satu yang giant. Ya. Nah, apa yang terjadi kepada media-media yang selama ini mengandalkan mesin pencari untuk mendatangkan traffic? Kira-kira gitu kan? Nah, maka dia akan kehilangan trafficnya. Umumnya media-media yang tidak punya model bisnis berlangganan, tidak punya nama, atau belum dikenal, itu 99% dari mesin pencari gitu. Jadi jarang orang yang datang ngetik sendiri warungjambu.com itu enggak gitu. Nah, saya di Tempo dia itu kan sudah punya nama dan sebagainya, itu banyak orang-orang yang datang direct langsung. Gitu. Jadi datang ke rumah ya. datang ke rumah tapi Iya, nggak lewat lapak gitu bukan ya. di makelar ya, bukan Itu dia. 0,0 sekian% kita masuk sana tuh. Iya. Ya, ada rutin-rutinnya, Iya, lihat Tempo, gitu. lihat Kompas, lihat Detik, ya Iya, kan? kalau mau Kita ca- kunjungi langsung ke sana. Betul, kalau Gitu mau nyari dia. ART itu langsung datang ke rumahnya, bukan ke Bugito lah gitu. ibaratnya gitu. Lu Enggak. kuno banget. Zaman Bukan kita cari Budi Adiputro ke jebur kolam, bukan. Tapi kan gini, ini kita jawab salah satu ya keresahan Mas Dedi sebenarnya banyak banget. Oke, Mas Dedi itu udah terklarifikasi yang pertama. Nih, Yang nih. pertama. Karena di pasal 1 nih Mas, itu dikatakan gini, berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum di Indonesia berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik, undang-undang pers, menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang ada. Nah, Ya. dianggap bahwa konten-konten creator yang tidak masuk kategori ini, bahwa kita pakai undang-undang pers, kita pakai kode etik, kita menjadi perusahaan pers, itu nggak bisa dong memproduksi konten yang dianggap berita. Ya sebetulnya kan dia bisa saja memberikan informasi kan. Informasi sama berita kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi mereka Oke. bisa memproduksi informasi, silahkan saja. Dan kalau ada apa-apa mereka dilindungi oleh Bedanya informasi sama berita apa nih? Karena dispute nih. Kayak Mas Dedi bilang, gue wawancara dokter gitu, Iya. Pak Renat Kasali. ya, Banyak ilmunya, itu kan berita. ya itu informasi. Bukan berita. Bukan berita. Kenapa? Karena kalau di dalam berita dia masuk ke dalam sebuah mesin dalam tanda kutip ya yang namanya newsroom. Gitu. Jadi informasi nih, di depan ada kecelakaan tuh, informasi. Lu dapat dari mana? Dari Facebook orang. Diverifikasi dulu. Ada Twitter orang ngasih tahu Ditulis di depan lah. situ ada kecelakaan. Yang Jadi- memberikan informasi jadi adalah kalau- Dulu. Oh iya. yang memberikan informasi adalah si citizen journalism atau apapun namanya kan. 3 jam kemudian baru wartawan Republika datang, Kompas datang. Nah, tapi dia datang dengan perangkat yang dia siapin. Dia wawancara korbannya, ya kan? Dia saksi mata, tukang rokok, polisi diwawancara, sehingga kemudian itu menjadi sebuah informasi yang lengkap. Itu baru Muncullah berita. sebagai berita yang lebih kredibel kan, karena kan sumbernya banyak. Iya. Gitu. Dan seluruh perangkat kuat dan kewajiban etiknya dipenuhi di situ. Betul. Nah, kalau dia ditabrak motor, dicari ini siapa pelakunya, ayo datengin ke kantor polisi, diwawancara gimana kamu, gitu Boleh gitu. nanya nggak gue? Boleh. Boleh. Stop mulu dari tadi. Enggak, tunggu dulu. Kalau Enggak, gue boleh nanya Boleh, nggak nih? boleh. Nah, balik ke dia tadi, Renat Kasali. Mm. Dia udah tepok gue 2 kali, gue buat laporan polisi juga sih Iya. dia. Mentang-mentang ente Pakai temen. fisik nah, Iya. berarti dalam konteks Renal Kasali tadi, wawancara Deddy Corbuzier Renal Kasali itu berarti kalau perusahaan pers dia menulis dalam wawancara Renal dan Deddy, Iya. bla 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 bla, Iya. dan dia cek lagi ke Betul. narsum lain. Betul. Ternyata ada kontor dari argumen itu tidak begitu. Betul. Ini mazhabnya begini, baru itu sebagai berita. Betul. Jadi ketika wawancara doang itu baru informasi. Tapi kalau ada produk jurnalis yang menuliskan Iya, iya. cerita wawancara itu baru dia news. Ya kayak misalnya talk show kita Ya, kadang-kadang bisa saja. jadi berita gitu kan. itu baru dia. Misalnya ini kita ngobrol-ngobrol nih, Ah, ini informasi gitu ya, informasi. tapi kemudian perangkat legalnya dipenuhi oleh si Budi Adiputro, yaitu mendaftar sebagai perusahaan pers. Iya. Ya kan? Nah, dengan demikian satu elemen dari newsroom dan berita itu dipenuhi, yaitu badan hukumnya jelas. Maka kemudian berubahlah dia menjadi berita. Kalau ada apa-apa dilindungi oleh Undang-Undang 40. Oke. Karena lo menjadi sebuah perusahaan pers. Kalau tadi kata Mas Dedi, misalnya citizen journalism jadi nggak bisa dong. Karena Citizen journalism tidak ada dirugikan karena dia tidak masuk dalam ranah yang tadi. diatur oleh Perpres tadi. Jadi nanti kalau saya cari tadi Miftah Sabri, yang keluar nanti bisa citizen journalism, bukan lagi dari media. Jika memang Google keluar ya, hengkang cuman nggak ada iklan di situ. gitu. Nggak ada iklan di situ karena nggak perusahaan bukan pers. produk perusahaan Nah, kan pers. bisa juga kan, misalnya Pak Total Politik kan juga bisa meng-create iklan kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dia sekali lagi dia bukan pers seperti diatur oleh Perpres. Oh, tetap bisa iklan, tapi Gitu nggak loh. dianggap news dia. Iya. Apa sih bedanya Total Politik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum?
selain formalnya dia punya badan hukum berbentuk PT apa gitu. Perlindungan kan? Satu perlindungan, satu lagi kewajiban etik dong. Kewajiban etik sebenarnya. Gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa semprit nih. Lu kemarin diskusi Dalam ngomongin orang nih, ngomongin capres-capres tapi lu nggak konfirmasi. Gitu. Lu minta maaf dong, Bos. Nah, ini terkait kira-kira gitu. nih. Karena dari awal kita bahas pecah ban tadi, Bos. Apa? Bolehlah kita Tunggu tanya. dulu, belum. Nah, ini Apa soal- nggak tahu Berarti politik? bukan. Berarti kalau yang case kemarin itu, Mas, ada podcast Bocor halus. dilaporkan. Oh iya. Dia dianggap podcast itu tidak memenuhi standar jurnalistik. Nah, emang harus. Berarti harus konfirmasi dengan narasumber yang kita omongin nih. Kita ngomongin nih. Pecah ban nih, pecah ngomongin ban. BHM. Heeh. Jadi BHM itu kemarin dia utang sama Didit, dia nggak bayar. Ternyata BHM itu udah bayar. Nah, kalau pas gua ngomong begini, BHM nonton dia tersinggung. Marah dia. Berarti dalam podcast kita harus telepon dulu BHM. Iya. BHM, Bener ini apa enggak? bersama saya sudah ada Didit. Didit mengatakan dia utang, belum dibayar. Gua udah bayar, baru terpenuhi aspek jurnalistiknya. Exactly. Jadi, Mbak, kalau dia mau pakai perangkat jurnalistik, Dalam podcastnya ini. apa sih yang diuntungkan dari perangkat jurnalistik? Iya, Kalau iya. digugat lu nggak dilaporin polisi. Iya, Sesederhana lu nggak dihukum, tapi lu disuruh minta maaf. Problemnya etik gitu loh. Iya. Gitu. Tapi lu mesti penuhin itu. Harus konfirmasi. Gitu. Nah, konfirmasi itu nggak usah juga lu telepon. Ini kan lu rekam nih, ya kan nanti di 2 hari lagi lu lu tayangkan. Dalam 2 hari itu lu minta, lu tulis aja di dalam teks di bawahnya. Sih. BHM membantah Bahwa utangnya ini belum dibayar. persis di bawah omongan si Didit Walaupun itu. dalam keterangan Didit, BHM masih berutang. Masih berutang kan lu bisa masukin di situ. Update. Update. Atau bisa lu rekam, ada fotonya, lu insert di situ gitu. Padahal podcastnya tidak live. Iya. Jadi sebenarnya bisa dia, Bisa walaupun dia gosip-gosip, Bisa. tapi gosip itu bisa ditulis di bawah. Betul. Nah, Itu biar yang kita namanya jaga kita, Dit. Iya. Jadi perangkat etiknya jangan Karena kita diabaikan. agak suka gosip-gosip. Iya. Nah, cuman Nggak apa-apa. Cuman gini, kalau di portal politik solusinya biasanya dia tet. Iya, Nah, itu lu sensor kan. Itu, itu proses tadi. Itu proses, ya? Newsroom ilegal. Newsroom ini partikelir. Partikelir, pakai tet. Cara kita memproteksi diri kan. Iya, Itu kan wisdomnya kan. Betul, Gitu. betul. Kan Wisdomnya. kita juga nggak mau misalnya di media yang mainstream juga kan kalau udah menyinggung orang lain kan dia nggak bisa Sensor. sebut, bisa Betul, sensor betul. gitu loh. Nggak apa-apa Makanya gitu. kita punya perangkat itu kan, perangkat Iya. tadi. Nah, coba itu tadi jadi citizen Agak journalism menarik itu diskusi kita. tetap bisa. Jadi gini, citizen iya. journalism itu nggak kayak kata Mas Dedi gitu. Lu nggak bisa bikin Ya berita. kenapa nggak bisa? Kalau citizen journalism nanti posting yang tadi apa Mario Dandi itu disebarin di Facebook misalnya gitu, ya tetap itu kan tetap ada Nah, gitu. itu bisa jadi berita nggak? Dan tetap bisa dipakai nggak sebagai source berita Oleh siapa? oleh perusahaan pers? Bisa. Ya bisa dong. Tapi dia tulisin Bisa. dalam postingnya si Fulan. Bisa, iya, tapi kan kemudian dilengkapi kan, yang tadinya nggak ada konfirmasinya Tapi dia sebagai konfirmasi. perusahaan pers, video itu dia cari kejadiannya di mana, waktunya kapan, filenya asli atau tidak. Menurut ahli informatika, file ini asli. Oh. Direkam tanggal sekian, bulan sekian, Ya, gitu-gitu ya, kan. ya. Ya udah pintar, gue rasa cocok jadi pemret loh. Agak Ah, aneh pemerintah juga. politik Kita- memang. kita- Iya. bukan bos. Sekarang kan jadi perusahaan pers. Bukan, itu kan siapa dulu yang mendidik. Iya. Senior visip. Kata Azul gini, ku taunya aku diumbang tapi aku Coba kasih dulu yang kedua. Ini keresahan-keresahan dari Kobuzer. Ini di Corbuzier biar dia nonton nih. Iya. Kita harus hadapkan Azul sama Deddy Kobuzer. Waktu itu gue mau telepon dia lagi di sini, lu lagi meeting. Iya lagi ada acara. Ya udah, Dedi suruh nonton ini aja Mas Dedi. Iya. Nih yang C, berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers secara transparan dan adil. Memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, dan sistem paywalls dalam kurun waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma. Jadi algoritmanya itu memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Ya artinya diatur kan. Artinya lu lebih terbuka dan lebih adil dalam membagi algoritma ini sehingga itu perusahaan-perusahaan pers yang menggaji wartawan melakukan peliputan dengan prosedur etika yang jurnalistik keluar itu modal banyak, tetap mendapatkan algoritmanya dibaguskan. diberi terbuka karena kan nggak ada Terintimidasi nggak ada Didit. kebutuhan. Kita nggak tahu video Om Ded viral karena apa, yang ini Iya. viral karena apa. Ada Gua insight. kontak politik nih kita dapat berapa gitu misalnya ya, let's say 20 juta gitu let's say. Iya. Gua nggak tahu 20 juta itu barang ini apa yang dari mana gitu. Ada insight-nya.
Ya ini saya tahu ada, tapi kan 20 juta ini breakdown-nya dasarnya apa? Kalau untuk buka semua. Kenapa harus mereka doang? Buka. Nah, ini algoritma kan menuntut keterbukaan itu. Gimana Ya, untuk siapa? Untuk platform digital. Enggak, untuk siapa dulu? Tadi kan dibaca ditulisnya. Dewan berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers. Ya milik perusahaan pers. Iya, kalau misalnya Ya, konten misalnya gimana? ya konten ya enggak juga ya. Makanya kalau mau buka semua dong. Nah, itu dulu. Gimana? Lu tanggapin dulu, lu Ya tanggapin dulu. tadi udah kita bahas Udah ini. dibahas, Ini sebenarnya udah kita bahas. Udah. Jadi ini draft yang dibaca Udah Budi clear. itu adalah draft awal. Oh, ini Gitu. draft awal. Gue Draft. dapat dari Om Deddy nih, Om Deddy. Iya, itu draft awal yang udah perubahannya udah banyak banget. Oh, Itu memang gitu. call tinggi Iya. yang gue bilang ya di awal-awal tuh call tinggi dari perusahaan-perusahaan pers yang gue bilang tadi. Oh. Lu buka dong. Kalau lo mau rubah algoritma kasih tahu 28 hari sebelumnya. Itu yang kemudian ditolak oleh platform. Nggak mungkin, Pak. Kita tuh ngubah tuh bisa tiap detik gitu. Oke, terus gue udah mulai turun lagi dan seterusnya. Nah, tapi poinnya dari para perusahaan pers ini adalah begini. Kan kita itu kan supply diambil beritanya oleh mesin pencari, oleh Meta dan sebagainya gitu. Kemudian mereka punya dokumen atas ciri-ciri demografis, psikografis Iya. dari pembacanya, Bisnis dia ya situ. kan? Ini orang Indonesia yang bermukim di Amerika, pasti seleranya adalah naik pesawat. Dan itu Bang, view-nya kalau nonton Total Politik dari Amerika itu lebih mahal bayar per detiknya Exactly. daripada IP Indonesia. Iya, iya, karena bahasa yang berbeda. Iya. IP Amerika. Nah, itu ini bagian juga dari algoritma. Ini juga yang nggak bisa diaplikasikan lah. Kira-kira Google mengatakan begitu. Nggak bisa. Tapi kalau lo mau punya data-data Google Analytics itu bisa. Ada yang gratis, ada yang beli itu di Google. Kita biasa juga media tuh beli gitu. Pembaca gue ini siapa sih? Gitu kan. Nah, gitu ada gitu. Laki perempuannya berapa nanti untuk strategi-strategi marketing dan sebagainya. Itu ada. Artinya si gitu. platform itu tahu tuh Tempo.com itu pengunjungnya siapa di Oh, mana iya dong, apa. Nah, iya. yang kadang-kadang Tempo belum secanggih itu. Belum secanggih Makanya itu. Tempo beli ini ke sini. Iya, betul. Makanya Tempo dia mau nggak gitu dong. Iya, Kan dan dapat dia dari gua. kan Lu harusnya berbagi dong Iya sama kan, gua. kan si platform ini kan terhubung, Iya. ya kan, pembaca Tempo, pembaca Kompas dan sebagainya. Ini hobinya apa ada di situ, Iya, kan iya. kebaca psikografisnya Dan dia- lewat dan Facebook, Dan dia gitu kan, nyimpan cookies kita juga kan. semua Simpan disimpan. misalnya Didit dia bisa tab nggak? Bisa. Nah, jadi Didit habis buka Tempo, dia ke website TED. Nah, tahu nih dia. Akhirnya nanti Gitu misalnya. website TED ini akhirnya ngiklan ke tempat dia kan. Ya, Nah, kira-kira gitu. Nah, berarti ini ya yang draft diterima Mas Dedi inilah yang draft, lama. di draft awal tadi disebutin. Kan kalian udah manfaatin nih psikografisnya. Bagi-bagi Bagi dong dong. kita, kira-kira Gitu. gitu. Oh, gitu. Tapi itu draft awal banget, Bos. Terus yang terus udah banyak titik berubah. titik temunya. Ya itu yang Nggak saya sampai kata- titik temu yang juga ya? nggak sampai ke sedetail itu. Yang penting adalah ada keterbukaan algoritma. Jadi bahasanya tuh dibikin lebih soft, nggak sekeras Iya. yang lu bacain tadi gitu Iya, loh. Oke, Gitu. oke. Keterbukaan algoritma pun itu gimana itu? Detailnya gimana? Itu dia. Nah, Lu aja bingung kan? Banyak hal-hal Siapa yang enforce nanti Mas Azul? banyak hal-hal yang memang nggak bisa kita pikirkan bisa terlaksana kalau kita hanya membaca Perpres. Karenanya nanti akan ada aturan-aturan turunan gitu. Di bawah siapa? Sejauh ini masih di bawah Dewan Pers. Artinya nanti peraturan PDP namanya, peraturan Dewan Pers lah yang akan mengelaborasi pasal demi pasal. Juklak juknisnya lah kurang Juknisnya ya. di situ. Jadi gitu Mas Bos. Dedi. Ini ada ayatnya nih, Bos. Faiza fasikum binaba'im fatabayyan. Apa tuh? Apabila orang fasik datang kepada Om Deddy memberi draft perpres, maka tabayunlah kepada orang aslinya. Iya, Total iya, politik udah tabayun sama ahli. Iya betul. Nanti kita temukan juga. Temukan juga. Om Ded mau ketemu. Tabayun Om Iya, Ded. iya, iya. Sehingga tidak terjadi sakwa sangka. Betul. Sehingga kita banyak damai. lah yang memang masih ini ya. Misalnya nih ya, kita ingat dulu ada satu orang influencer yang sempat berurusan sama polisi, ya, ketika mewawancarai seorang yang diakui ahli dan menyebutkan dokter itu yang menyebutkan bahwa minyak kayu putih itu bisa menyembuhkan COVID. Ingat nggak? Iya, tahu betul, gua. betul. Iya kan, Iya, ada iya. seorang pesohor lah kira-kira Iya, begitu. iya. Dia Yang- berurusan sama polisi nih karena dianggap menyebarkan hoax. Nah, dalam diskusi dibela nih orang ini. Kan waktu dia ngomong itu dia mengutip dari media konvensional, media-media Harusnya yang ada. Kenapa ini nggak kena? Kenapa dia kena? Nah, di situ bedanya. Kalau si media-media yang dikutip itu kena,
dia kena dalam ranah etik karena dia perusahaan pers. Iya. Kalau Kalau ini ini kan nggak punya rumah, bos. Iya, si kawan kita yang kena ini. Iya, Lu iya. bukan Si pers. pesohor ini ya. Si pesohor ini gua nggak bisa. Kalau lu mau fight nanti di pengadilan, paling lu bisa undang Komnas HAM untuk belain lu dengan judul bahwa ini kebebasan berekspresi. Kan bisa begitu kan? Tapi bukan Dewan Pers. Nah, pertanyaannya, oh kalau gitu gua kalau bisa dilindungi, jadi yang mesti gue lakukan. Lu berbadan hukum pers. Iya. Gampang ngurusnya. Lu pergi ke ini, lu bikin PT, berbadan hukum pers. Lu berubah menjadi pers. Oh segampang itu ya? Enggak. Ada tambahan lagi. Mematuhi kode etik. Oh, bagus. Nah, Itu ada begitu. latihan-latihannya dulu Begitu tuh. gua sebutin memahami kode etik, mulai bingung dia kan. Kenapa? Karena di dalam kode etik dia mesti nambahin sumber lagi, satu lagi. Yang mengatakan sebaliknya. Dia mesti memisahkan ini konten berbayar atau konten gratis, Bos. Nah, itu rahasia perusahaan, Bos. Gua ya udah nggak jadi. Iya, nggak bisa Gitu nih. loh. Lu nggak bisa. Ya udah lu homeless tetap. Ya Tapi gitu. lu Ya nggak bisa apa-apa minta juga. perlindungan. Kalau Iya. mau homeless juga nggak apa-apa Ya gitu. lu kur-kur aja, makanya editor ini harus lu kawal. Betul. Ya kan Itu gimana kasih Pamita. tet itu Ya, kan. kalau enggak kacau kita. Betul. Kita perginya enggak ke etik nih, Bro. Kasih baris krim. Pidana itu, Bro. Di cyber Baris Krim Polri. Gua agak lutut agak getar waktu Agak Erwin getar. Aksa, Bang Erwin Aksa Syukur kalau direktur kawan. Iya. Dia direktur itu selalu udah come and go. Iya, Yang ini kawan, yang ganti lawannya. Ini kawan direktur lama, kena kita pasal. Iya, kena promosi dia di Kalimantan iya sana kan. kan. Oh, bahaya kita. Coba satu lagi nih. Om Ded harus ketemu. Mas Om Azul. Azul nih, Om Ded. Agak banyak kita dapat ilmu sore Iya, ini, Bro. iya. Tapi kan begini Om Ded. Ini problemnya kan sebenarnya ini kalau kita lihat secara hukum di undang-undang pers pun Dewan Pers nggak sekuat itu. Ya kok bisa? Artinya Perpres ini Memberikan energi Yang lebih le- karena yang Dewan lebih. Pers bisa memberikan rekomendasi pada platform untuk quote Yang unquote tadi dinaikin. men-take down. Iya, men-take down sebenarnya. Lebih ke menurut gua lebih Mengutamakan, ada kata-kata mengutamakan nggak? Iya ada kali ya, capek bukan Coba. lagi gua. Capek kan bacanya kan? coba. Ini hukum ini arti kita nih kan. Ya makanya. Karena gini bro, oke ini nggak usah dibaca lagi. Intinya begini, lu ketika baca ambigu gak? Iya, Ya itu udah, Itu selesai. Ya udah Perpres ambigu pula kan. Ambigu. Harusnya kalau undang-undang ambigu masih bisa kita terima kan. Nah, ini ambigu. Mau ambigu gimana dong? Bos? Iya. Kita bahkan nggak tahu ini efeknya apa. Efeknya kemana kita nggak tahu, efeknya apa nggak tahu. Yang gua tahu, Meta mau bakar semua kalau kejadian. Mau Yang bakar gua- tuh gitu tuh gimana? Iya berarti nggak ada aja berita udah balik lagi ke Instagram zaman dulu foto-foto selfie. Detik pun dibuang, Tribun dibuang. Apa dulu? Intinya kan adalah bahwa kalau dari Google dan sebagainya kan adalah bahwa ini mau dilihat dan mau dikontrol kan. Ini kan dari dulu KPI kan dulu sempat mau masuk kan ke media sosial. Iya. KPI sempat mau masuk. Netflix juga waktu itu. Netflix juga sempat Iya, mau masuk iya, ke media iya. sosial. Iya. Ayo. Ini mau gimana? Mau kayak Cina atau mau gimana? Anda jadi politbiro apa gimana? Menyensor berita-berita ini apa namanya? Tadi sebenarnya udah kita bahas ya bahwa soal itu sensor itu tidak benar, take down itu tidak ada, adanya delisting. Terus di pasal 5 yang tadi kita bahas itu apa rekomendasinya adalah justru Dewan Pers yang ngasih tahu gitu. Jadi si Google nggak bisa dituduh sebagai menpen zaman dulu gitu iya, yang iya, yang iya. nggak mau. Dia juga nggak mau. Iyalah. That's why gue menjawab statementnya si Google dalam press release itu gitu bahwa ini malah membuat variasi pemberitaan menjadi terbatas. Enggak juga dong. Enggak dong, justru lebih tertib, lebih teratur. Ya gitu. artinya sampah-sampah tetap ada, cuman orang jadi tahu ini sampah ini enggak kan gitu. Iya, tapi Iya. sampah-sampah dikelompokkan di tempat sampah. Sampah. Iya. Tadinya sampah kan Bercampur Iya. di meja makan. Betul. Iya. Sampah Betul. juga masuk meja makan. Iya benar. Sehingga kita yang nggak tahu lagi mana yang benar mana yang enggak gitu loh, Bos. Betul. Dan satu lagi ya Mas Azul ya, kalaupun misalnya Dewan Pers gitu ya, itu merekomendasikan atau misalnya tadi ada negosiasi yang mandek gitu terkait dengan harga, terkait dengan kewajiban dan hak, itu ada komite lain ya? Atau ada penengahnya tadi, arbitrasenya gitu? Ya, dalam diskusi mula-mula disebutkan bahwa penengah ini itu adalah Dewan Pers. Gitu. Awalnya itu dalam draft yang lu baca tadi tuh yang begitu. Itu draft yang Kirim awal Om Ded banget. nih, kirim Om Ded. Ya, gitu kan. Berarti Om Ded ini berdakwah dengan draft lama nih. Dengan draft lama. Dia sudah Nah, jangan bawa-bawa gitu lah. tugas Benar. tugasnya kan untuk komunikasi.
Jangan sampai mendisinformasi dong. Nih, ngeri juga nih, gue tit lah ya. Tit. Lapor ke POM. Tit. Lanjut. Kita lapor ke POM ini kan. Ya. Tadi sampai mana tadi gue sampai bingung. Apa tadi lu? Yang enggak Apa? itu dia Penengah. Penengah tadi awalnya itu Dewan Pers, lalu kemudian diskusi macam-macam. Nah, yang posisi terakhir adalah anggotanya 11. 11 itu 5 adalah yang mewakili Dewan Pers. Bisa anggota Dewan Pers, bisa enggak. Tapi mewakili dan merepresentasikan Dewan Pers, namun dengan catatan nggak boleh dari unsur perusahaan, karena perusahaan kan yang diatur oleh peraturan yang ini. wartawan. Jadi yang wartawan dan sebagainya, dan itu bisa kita bisa ambil dari manapun. 5 lagi. Yang penting dia mewakili suaranya Dewan Pers. 5 lagi adalah para ahli. Nah, ahli ini nanti ada ahli algoritma, ahli marketing, ahli teknologi dan sebagainya. Yang menentukan siapa nih? Nanti ada satu tim. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kayak pansel gitu. Pansel satu lagi adalah wakil pemerintah. Jadi 11 ganjil gitu kan. Nah, inilah yang nanti akan menegosiasikan, nanti ada tim yang tukang mediasinya atau mediatornya gitu kan. Menyusun aturan-aturan turunan. Ada juga bayangan misalnya tadi B2B itu kalau perusahaannya gede dia bisa punya bargaining position yang bagus untuk minta harga yang bagus. Tapi yang kecil-kecil gimana? Nggak bisa. Karena tanpa konten-konten yang dihasilkan perusahaan pers ini, sepi juga barang itu. Exactly. Nah, kemudian kalau nanti perusahaan-perusahaan kecil ini nggak bisa bernegosiasi, siapa yang bantuin? Ya tim ini tadi, si komite ini yang bantu, yang dorong. LBH lah paman ya. Kalau lo nggak mampu nyewa lawyer, ada LBH bantuin lo di persidangan. Nah, atau misalnya bikin satu aturan lagi, kecil-kecil bisa bernegosiasi sama platform. Tapi kalian ngumpul ya, misalnya gitu, dibikin lagi aturan. Atau barangkali ada juga yang punya gagasan. Makanya inilah pentingnya asosiasi media cyber gitu-gitu kan. Dia bisa ngambil. Ya di dalamnya kan ada di situ juga. Itu kan konstituen Dewan Pers. Atau misalnya harga dasar gitu. Lo boleh nego-nego tapi kita tetapin deh harga dasarnya atau bottom price istilahnya tuh. Harga yang seminimal itu lo bayar berapa sih? Misalnya gitu. Nah, ketemulah satu angka 1 juta perak misalnya gitu. Nah, ini yang nentuin siapa? Si komite ini dalam aturan-aturan yang lebih rinci di bawahnya tadi. Itu, Bos. Oke, mantap juga ya. Jadi agak banyak kuliah kita hari ini. Banyak SKS ini. Tapi ini penting ini, Bos. Karena ini berpengaruh pada ini kan gini ya, yang ditakutkan adalah citizen journalism. Kami content creator yang mungkin menjadi bagian dari payung citizen journalism ini juga ngeri gitu bahwa ada alat pengkontrol, kami juga harus kemudian misalnya harus mengikuti dan harus terbelenggu dengan aturan-aturan yang lebih rigid yang kami tidak bisa kuasai, bahkan sampai tadi ketakutan Om Deddy bahwa kita tidak bisa lagi memproduksi konten, kita akan mati gitu misalnya. Iya, nggak benar. Jadi tenang aja, podcast ya. Aman. Selagi dia tidak mendeklarasinya produk jurnalistik, ya itu hanya diberlakukan sebagai informasi. Saya sebagai individu mau posting ada kecelakaan, ada orang cemplung sumur dan sebagainya di Facebook saya, ya bisa-bisa saja. Nggak ada masalah. Gitu. Kalau dipakai sama perusahaan pers, itu pakai mekanisme newsroom lagi tadi kan. Balik lagi dia cek dulu dong, yang kecemplung ini siapa, mati atau tidak dan seterusnya. Jangan-jangan yang diupload Bang Azul itu video tahun berapa, kan banyak kejadian gitu kan. Itu bukan di sini, di luar negeri kan. Itulah peran pers. Pers itu kan rumah penjernih istilahnya kan, clearing house of information. Informasinya tuh bisa macam-macam, tapi oleh pers masuk dulu dalam satu rumah. Yang namanya rumah penjernih. Jadi keluarnya itu udah jernih, Pak. Oh, ini duduk perkaranya. Nah, apakah ini juga bisa kemudian lagi-lagi outputnya tadi membersihkan, meng-clearing house judul-judul produk pers yang kayak tadi Miftah Sabri kecemplung sumur, tertiban tangga, tertimpa gardu gitu-gitu misalnya gitu. Ya kan tadi saya bilang meskipun namanya clearing house of information, dalam prakteknya banyak juga yang clickbait. Nah, gitu kan. Nah, kalau dia udah dimasukin dalam rumah penjernih, keluarnya masih keruh, yang nyemperin siapa? Ya Dewan Pers gitu. Oh, I see. Clear gue rasa ini. Oke. Clear ya? Ini sebuah ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan produk-produk jurnalistik dan ya berbagi gitu. Karena konten-konten creator juga base-nya on produk jurnalistik kok. Yang kita bahas, yang kita baca. Ya kan hasil dari produk-produk teman-teman pers gitu. Betul. Yang kemudian dibahas oleh Om Deddy, oleh SeaWorld, oleh UTV, ada 2045, Cokro, Total Tapi Politik. begitu masuk tanggung jawabnya kan ada di sini kan. Betul. Gimana lo ngolah-ngolahnya gitu loh. Kalau lo ngatain orang lo
lo kasih. Iya, dana, itulah gitu kan. apa mekanisme tadi pengolahan Betul. clearing house versi Ya. digital, Content provider, versi iya. content creator ya. Content gitu. creator gitu. Bos. Oke, Mas Zul, Siap. nanti tulisnya Dewan Pers, jurnalis senior Tempo. Mantap itu. Tidak ada kesimpulan, Tidak simpulkan dan sendiri. ditunggu nanti next sama BHM Bersama supaya kita BHM. bikin Pecah ban. pecah ban. Keren juga ya. Oh, pecah ban. Itu bikin laku itu Mas. Iya ya. Bos, kalau Uceng, Pram dan kawan-kawan Sama Rikang ya. masih banyak yang berani ngegasnya. Kalau Bang Azul sama BHM, siapa yang berani ngegas? Makanya, mikir 2 kali kawan-kawan. Bos, BHM ini udah dalam persidangan Tanah Abang ini ya kurang apa lagi bos kan pasar Tanah Abang loh juga. Kurang apa bos. Oke. Oke, thank you Mas Azul. Thank you semuanya. Adios. Adios.